Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ini ada video yang mau saya tampilkan. Video tentang kemah suci. Tabernakel Musa. Tabernakel itu adalah kemah, ya. Ini kemah yang Tuhan perintahkan. Ini gerbang luarnya. Itu bahannya semua dari kain-kain yang mahal, yang bahannya itu yang unik-unik. Nah, ini masuk dalam pelataran, ini ada namanya altar tempat korban bakaran. Altar korban bakaran, tempat domba disembelih dan dibakar di atas altar itu. Dan ini semua peralatan. Kita tahu bahwa domba itu melambangkan Kristus Yesus sendiri. Amin, saudara. Nah, saudara lihat itu imam ambil darah domba itu, kemudian dilabur di ujung-ujung daripada altar. Nah, itu ada artinya semua, tapi saya tidak akan bahas sekarang. Dan itu ada di tengah itu namanya apa? Tempat pembasuhan. Nah, ini orang cuci tangan. Jadi zaman dahulu sebenarnya sudah dilatih cuci tangan, saudara. Cuma kita aja baru-baru ini disuruh cuci tangan terus, saudara. Zaman dahulu orang mau masuk di dalam kemah suci, mereka harus cuci tangan dulu, saudara. Ya, kemudian masuk dalam bagian pertama dari kemah suci itu namanya ruang kudus. Di dalam ruang kudus itu ada 3 benda utama. Yang pertama itu sebelah kiri, itu namanya kandil emas atau menorah. Menorah itu cabangnya ada 7. Dan itu semua di atasnya itu ada lampu, bukan lampu listrik, itu lampu yang dinyalakan dengan minyak zaitun. Lampu itu tidak boleh padam, 24 jam sehari harus hidup terus. Makanya imam yang bertugas itu harus selalu. Nah, ini kemudian meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan itu ada 6 roti di sebelah kiri, 6 roti di sebelah kanan. Ya, ini kalau kita lihat lambang daripada apa hari ini firman Tuhan kita, 66 kitab juga. Kemudian ada satu benda yang mau masuk dalam ruang Maha Kudus namanya mesbah dupa. Mesbah dupa di atasnya itu ada namanya wangi-wangian, ya, apa? Incense itu dibakar dan menimbulkan dupa yang berbau harum. Itu harus menyala terus, harus ya pagi sore harus dihidupkan. Nah, kemudian masuk dalam ruang Maha Kudus ada satu benda saja. Ruang Maha Kudus ini adalah bagian yang paling penting daripada kemah suci karena ada satu benda ini namanya tabut perjanjian. Ya, di dalam sini tidak ada lampu, tapi di dalam sini terang karena ada tabut perjanjian ini, saudara. Dan dalam tabut perjanjian itu ada, saudara lihat di dalam itu ada mana, roti tidak beragi dan tongkat Harun. Tabut perjanjian ini, modelnya seperti ini, saudara. Nah, itu imam lagi oles-oles darah. Setiap tahun 1 kali imam harus masuk ruang Maha Kudus untuk oles percikan darah domba. Nah, ini sekilas dari gambaran yang Tuhan berikan untuk Musa untuk bangun ini di padang gurun. Ya, jadi kita sudah ada gambarannya, sekarang kita akan masuk ke detailnya. Kita akan lihat, saudara, ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, saudara. Dia suruh Musa itu gambar, dia bukan suruh Musa karang-karang sendiri, tapi dia bawa Musa untuk lihat, ya, blueprintnya, sampai detail, sampai gambar kerja semua detail Tuhan siapkan, saudara. Musa itu tinggal ikut saja. Siapkan bahan-bahannya semua. Nah, kita akan lihat, saudara. Keluaran 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, garis bawahi kata terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi waktu Musa disuruh Tuhan untuk membangun, pertama kali Tuhan suruh Musa untuk memungut persembahan khusus dulu, saudara.
Nah, saya akan masuk di bagian pertama dulu. Saya akan jelaskan, waktu saya baca ayat ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Dikatakan bahwa setiap orang yang terdorong hatinya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan willingly, dengan sebuah sukacita, dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah kemauan. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan suruh pungut persembahan. Ini persembahan yang khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah. Warna merah itu dapat dari apa? Cacing, saudara. Cacing yang dibunuh dapat menghasilkan warna merah. Karena waktu itu kan belum ada cat, saudara ya. Kulit lumba-lumba. Wah, lumba-lumba dari mana, saudara? Di padang pasir ada lumba-lumba. Kayu penaga, next, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dan wangi-wangian. Permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Saudara tahu? Tuhan itu minta semua dikumpulkan itu, saudara. Saudara tahu? Orang Israel ada itu tidak, saudara? Ada tidak? Kalau tidak ada, masa Tuhan minta? Ada, saudara. Tuhan tidak mungkin minta yang tidak ada, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan minta sesuatu dari hidupmu, karena dia tahu dia sudah berikan terlebih dahulu dalam hidup saudara. Dan percayalah, kalau Tuhan minta dalam hidup saudara, itu bukan untuk merugikan saudara. Tuhan tidak pernah minta dalam hidup saudara untuk merugikan hidup saudara. Tapi waktu dia minta sesuatu dalam hidup saudara, yang pertama, karena dia sudah berikan buat hidup saudara. Yang kedua, dia ingin memberkati hidup saudara. Amin. Satu kali, Tuhan Yesus waktu memulai pelayanannya, dia pernah ketemu dengan Simon. Simon habis semalaman tangkap ikan, tidak dapat ikan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Simon, saya pinjam kau punya perahu. Ya, Simon mungkin dalam hati, aduh ini sudah semalaman tidak dapat ikan, tidak tahu hari ini mau makan apa, tidak tahu hari ini mau jual ikan di mana, tidak ada uang. Kemudian Tuhan, ini ada orang datang tiba-tiba mau pinjam saya punya perahu, dia tidak bayar sewa lagi, waduh saya tambah rugi nih. Saya udah buang waktu, saya udah capek. Seolah-olah Tuhan itu mau merugikan Simon Petrus. Dan singkat cerita, waktu Tuhan pinjam perahunya, Tuhan ngajar dari perahu itu, Tuhan mulai mengajar di situ. Dan setelah Tuhan mengajar, Tuhan bilang, Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya apa, saudara? Waktu mereka tebarkan jala, mereka menangkap ikan sampai jala mereka menjadi koyak. Panggil bantuan dari satu perahu lagi, dua-dua perahu hampir tenggelam. Akhirnya apa? Simon Petrus bilang apa? Menjauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Saudara tahu, seolah-olah Tuhan seperti mau bikin rugi sama Simon. Tapi kalau Tuhan minta sama Simon, itu artinya Tuhan ingin memberkati Simon Petrus. Amin, saudara. Tuhan ingin memberkati Simon Petrus. Nah, saudara tahu, waktu Tuhan suruh minta itu, batu permata, emas, itu dari mana mereka dapat? Dari mana? Dari Mesir. Saudara ingat kisahnya, waktu malam terakhir orang Israel itu keluar dari Mesir, saudara ingat kisahnya? Waktu Tuhan paksa Firaun sampai orang Israel itu diusir sama orang Mesir. Mereka sampai bilang, kalian pergi, kalau kalian tidak pergi kami semua mati. Waktu mereka suruh usir pergi, mereka bukan usir biasa. Ini ada emas, ambil. Ini ambil perak, ambil. Ini ada batu permata, ambil. Ada kulit lumba-lumba, kasih. Ada apa lagi? Semua yang mahal-mahal kepunyaan orang Mesir. Tuhan buat hati orang Mesir. Akhirnya apa? Dikasih buat orang Israel. Artinya gini, saudara, sebelum Tuhan minta dalam hidup saudara, sebelum Tuhan lakukan apapun, Tuhan itu disediakan terlebih dahulu buat hidup saudara. Amin, saudara. Makanya tadi dikatakan mereka yang terdorong hatinya. Soalnya ini menarik, saudara. Ini sebenarnya Tuhan mau ajarkan kita satu prinsip dalam kita memberi. Yang pertama, kalau kita memberi, kita harus tahu bahwa Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik buat hidup kita. Saudara tidak bisa memberi lebih daripada apa yang Tuhan sudah kasih buat hidup saudara. Amin, saudara. Kalau bagi sama Tuhan, saudara, kita harus menerima dulu, baru kita bisa memberi. Kalau sesama berilah maka engkau akan diberi. Tapi dengan Tuhan, saudara harus tahu kalau saudara bisa memberi,
itu karena Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik buat hidup saudara. Jadi satu sikap waktu kita memberi adalah, Tuhan, aku mau memberi karena aku tahu bahwa Tuhan telah terlebih dulu beri yang terbaik dalam hidupku. Memberi apa? Pelayanan juga. Apapun yang bisa kita lakukan. Jangan lakukan itu dasar engkau takut Tuhan itu tinggalkan hidup saudara. Saya mau bilang gini, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Jangan digerakkan oleh ketakutan untuk datang pada Dia. Ya. Nah, ini prinsip yang Rasul Paulus ajarkan di dalam 2 Korintus pasal 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Next. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Amin, saudara. Nah, untuk merubah dari paksaan menjadi kerelaan, dibutuhkan kesadaran akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Untuk merubah dari sedih hati dan paksaan menjadi sebuah kerelaan, dibutuhkan kesadaran akan cinta Tuhan, akan kasih-Nya dalam hidup ini. Kalau saudara sadar akan kasih Tuhan, saudara tidak perlu dipaksa untuk memberi. Kalau saudara sadar betapa besar cinta Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu didorong-dorong, ditakut-takutin. Ayo memberi, kalau tidak dapat kutuk. Ayo memberi, nanti dapat tidak. Kalau tidak memberi, ada kutuk yang menanti hidup saudara. Wah, ada yang suka menakut-nakuti dengan kutuk. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan katakan, firman Tuhan bilang, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan apa? Dengan sukacita. Amin, saudara. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang melayani dengan sukacita. Tuhan yang mengasihi semua apa yang kita lakukan dengan sukacita. Semua apa yang bisa kita buat Tuhan itu sebenarnya adalah respon dari apa yang kita terima dari Dia. Amin, saudara. Semua yang kita bisa lakukan buat Tuhan itu sebenarnya sebuah respon dari apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Amin, saudara. Ya. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama, ketika kita memberi, ya, kita tahu bahwa kita sedang memindahkan kepercayaan kita. Waktu engkau sedang memberi, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati saudara paling sering pikiran itu, berarti itu harta saudara. Kalau harta saudara, begitu itu dikorek, itu akan buat saudara jadi pusing. Kalau sesuatu yang tidak buat saudara pusing, saudara pikir itu bukan harta saudara. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Nah, waktu kita memberi, baik itu persembahan, persepuluhan, atau apapun, sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kita gini. Waktu aku memberi, sebenarnya aku sedang memindahkan kepercayaanku. Bukan pada apa yang aku punya, tapi pada Tuhan yang punya hidupku. Amin, saudara. Waktu kita memberi, Tuhan, aku tahu semua yang aku punya ini, itu bukan menjadi jaminan dalam hidupku. Bukan itu semua yang bisa aku andalkan supaya aku bisa tetap survive dalam hidup ini. Bukan itu semua yang menjadi jaminan aku bisa punya sukacita dalam hidup ini. Tapi Engkau Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidupku. Amin, saudara. Ya. Waktu kita memberi, miliki sikap hati seperti itu, saudara. Miliki sikap hati seperti itu. Bukan kita memberi untuk mau berjudi dengan Tuhan, atau kita takut Tuhan kutuk hidup kita. Tapi miliki sikap seperti itu. Tuhan, aku tahu, kalau aku bisa memberi, karena Tuhan kasih aku benih. Mari baca ayat selanjutnya. Coba. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ya segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ya segala sesuatu. Ya, segala sesuatu area kehidupan kita. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Malah Tuhan tambahkan lagi kebajikan. Kita diberikan kasih karunia untuk berkecukupan.
Ya, maksudnya kita bisa nikmati semua keadaan hidup kita dan tidak pernah ngalamin kekurangan. Tuhan bilang kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan apa? Benih bagi. Jadi kalau saudara bisa memberi, itu karena Tuhan sudah sediakan benih dalam hidup saudara. Amin saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaranmu. Ya, sampai ayat 10 saja. Dia yang menyediakan benih bagi kamu, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi saya percaya di sini prinsip tabur tuai itu ada, saudara. Jadi gini, waktu kita memberi, fokus kita adalah Tuhan, aku tahu segala yang aku punya adalah kepunyaan. Waktu aku memberi, aku tahu Tuhan telah terlebih beri dalam hidupku. Bahkan Kau sudah beri yang terbaik Tuhan. Waktu aku memberi Tuhan, aku memindahkan kepercayaanku bukan pada apa yang aku punya, bukan pada jabatanku, bukan pada apa yang aku punya dalam hidup ini, tapi pada siapa yang punya hidupku. Waktu kita melakukan seperti itu, saudara tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberkati hidup saudara. Apa yang saudara tabur, janji Tuhan apa? Saudara akan menuai dalam hidup saudara. Amin saudara. Ayat 6 tadi bilang apa? Coba kita kembali ke ayat 6. Camkanlah ini. Camkanlah itu apa? Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin saudara. Ya. Jadi ini satu sikap yang Tuhan ajarkan buat kita waktu kita memberi. Berilah dengan sukacita, berilah dengan sebuah dorongan dalam hidup saudara. Karena Tuhan telah mengasihi hidup saudara dan saya. Tadi dikatakan ada apa? Membangun itu dari apa? Ada emas, ada perak, ada batu permata. Saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi ini sebenarnya gambaran juga bagaimana kita membangun hidup kita hari ini. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia membangun di atas dasar itu, saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi saudara, kita ini adalah bangunan. Saudara dan saya ini adalah bait Allah. Ya. Dan hidup kita harus dibangun. Nah, oleh pelayan-pelayan, oleh pengajar-pengajar, oleh gembala, hidup kita dibangun. Tapi bagaimana kita dibangun itu, saudara? Ya, yang berikutnya. Next. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi dasar itu pondasi, saudara. Pondasi itu yang terpenting daripada sebuah bangunan. Paling menentukan, saudara. Ya. Dan itu tidak boleh salah. Kalau itu sampai salah, maka seluruh bangunan di atas salah semua, saudara. Nah, saya mau bilang ini gambarannya tentang hidup kita. Secara rohani kita juga mesti dibangun di atas pondasi dasar yang benar, yaitu siapa? Yesus Kristus. Waktu saudara percaya kepada Yesus, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saat itu juga hidup kita ini sebenarnya ditaruh di atas satu pondasi yang benar, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Di dalam pernikahan itu sebenarnya tidak boleh beda keyakinan. Karena kalau beda keyakinan, beda pondasi, saudara. Kalau beda pondasi, beda dasar, saudara. Dan itu sulit, saudara. Ya. Makanya kalau kita sudah lahir baru, di satu titik kita sudah aman, saudara. Karena pondasi kita sudah benar. Tapi kan kita tidak mau cuma pondasi. Siapa yang mau tinggal di atas pondasi? Ada yang mau bangun rumah cuma bangun pondasi? Sudah bangun pondasi, saya tinggal di atas pondasi. Ada? Sudah cukup pondasi, saya sudah. Kita tinggal di atas pondasi. Tidak ada, betul tidak? Pondasi sudah jadi, kita mesti terus bangun. Ya, bangun ke atas. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa cara yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Next.
Karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Next. Entah orang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. 3 benda ini yang dipakai untuk pembangunan bait Allah yang kemah suci yang ada di kemah suci Musa. Emas, perak, batu permata. Kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, disuruh pilih, mau pilih yang mana? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan sebagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi, jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, maka ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, dasar kita sudah benar. Tapi bagaimana kita membangun diri kita di atas dasar itu, saudara? Firman Tuhan katakan, ada yang bangun itu di atas dasar emas, perak, batu permata. Ada yang bangun di atas dasar kayu, jerami, dan rumput kering. Kira-kira dari 6 ini, kalau dibakar, mana yang tetap ada dan mana yang hilang? Ya, emas, perak, batu permata akan tetap ada. Betul, dibakar pun tetap seperti itu. Mungkin berubah bentuk, tapi tetap seperti itu. Tapi kalau kayu, jerami, rumput kering, kena api kecil, habis saudara. Betul? Pasti habis. Nah saudara, ini menggambarkan bagaimana pembangunan bait kita. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah tempat kediaman Allah hari ini. Nah saudara, Rasul Paulus katakan emas, perak, batu permata. Ini menggambarkan apa? Emas itu bicara tentang keilahian. Jadi artinya apa? Kalau saudara bangun hidup saudara selalu diingatkan akan Allah yang besar. Keilahian dia. Dia adalah Allah. Ya. Saudara diingatkan tentang dia terus. Yang kedua, perak. Perak bicara tentang apa? Penebusan. Yesus dibayar, ditebus, dijual dengan harga berapa? 30 keping perak. Perak itu selalu bicara tentang pembayaran penebusan. Yusuf dijual dengan harga berapa? 20 keping perak. Artinya apa? Ini sebuah gambaran. Firman yang kita dengar, yang membangun hidup kita, itu harus selalu bicara tentang penebusan. Keilahian emas. Yang kedua, penebusan. Saudara, ini uniknya kekristenan dengan semua agama lain. Semua agama lain mungkin bisa mengajarkan motivasi. Kekristenan beda dengan motivasi loh saudara, sekalipun dalamnya ada motivasi. Saudara bisa ikut kelas motivator, dapatkan motivasi. Tapi motivasi tidak bangkitkan iman. Tapi waktu saudara dengar tentang karya Kristus penebusannya, itu yang bangkitkan iman saudara. Nah ini mesti kita dengar terus saudara. Kita mesti terus dengar tentang penebusannya. Ini menjadi inti daripada Injil itu saudara. Dan yang ketiga, batu permata. Batu permata itu tentang apa saudara? Saudara tahu batu permata diambil dari mana? Orang Mesir. Mereka ambil dari Mesir, betul? Mesir itu melambangkan apa? Dosa. Saya mau bilang, siapa batu permata itu? Ada yang tahu siapa batu permata? Siapa? Kita nih batu permata. Saudara tahu, waktu mereka bangun itu kemah. Batu permata itu untuk apa? Bukan ditaruh di dalam kemah suci. Batu permata itu diambil dan itu dipakai di baju imam besar. Baju efod itu dari batu permata, ada 12 batu permata. Dan di batu permata itu masing-masing ada ukiran nama suku Israel. Saudara tahu ini menggambarkan apa? Siapa imam besar kita hari ini? Yesus. Siapa batu permata itu? Saudara dan saya. Saudara dan saya diambil dari Mesir. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kita diambil dari lumpur, Mesir melambangkan dosa. Kemudian kita ditaruh di dadanya Yesus. Kita diukir di hatinya. Ini melambangkan apa? Identitas kita. Identitas kita. Hari ini kita mesti tahu. Identitas itu sangat penting saudara. Hari-hari ini dunia sedang mendaftarkan semua manusia untuk bisa dapatkan identitas. Saudara tahu? Dunia sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan data seluruh dunia. Untuk apa? Menentukan identitas seseorang. Kalau hari ini saudara tidak bawa KTP, hari ini ada lebih hebat dari KTP, dari kartu vaksin saudara.
Itu identitas saudara. Tapi kita tahu, di atas semua itu kita punya satu identitas yang tidak bisa dihapuskan. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah batu permatanya Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat itu, saya mau pesan buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingat siapa dirimu dalam Kristus. Engkau ada di lembah, ingat engkau batu permatanya Tuhan. Engkau ada di gunung, ingat engkau batu permatanya Tuhan. Engkau dalam situasi sulit, ingat aku ini adalah batu permatanya Tuhan. Aku ini ciptaan baru. Tuhan tidak pernah merubah identitasmu. Identitasmu itu dibayar dengan darah Yesus. Amin saudara. Nah kalau saudara dengarkan khotbah yang selalu ingatkan saudara. Saudara makan itu mengingatkan saudara. Itu saudara bangun hidup saudara di atas emas, perak, batu permata. Tapi kalau saudara dengar tentang kayu, jerami, rumput jelai, kayu itu bicara tentang apa sih? Kayu tentang manusia, betul? Kayu itu tentang manusia. Satu kali Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Ada 10 orang, 1 orang ya. Tuhan bilang, udah bisa lihat belum? Masih kabur. Aku lihat seperti pohon-pohon. Lihat orang-orang seperti pohon-pohon, seperti kayu. Jadi kayu itu melambangkan kemanusiaan. Maksudnya apa sebenarnya Tuhan bilang, kalau kamu dibangun di atas dasar kayu, rumput jelai, jerami. Artinya hidup kita dibangun di atas dasar kekuatan manusia. Manusia itu ya lemah saudara. Manusia itu banyak kelemahan, banyak kegagalan. Tapi kalau kita bangun hidup kita yang dikhotbahkan, yang diomongkan selalu kekuatan manusia, itu kita dibangun di atas dasar yang lemah. Ya kalau kita dibangun di atas dasar itu saudara, ya kalau kita mau datang pada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, itu kita dibangun di atas kayu. Kita dibangun di atas dasar jerami. Waktu itu datang ujian, pencobaan, itu habis terbakar. Makanya kalau kita selalu datang pada Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri, seringkali kalau kita berhasil kita akan sombong. Kalau kita gagal kita akan tertuduh. Karena apa? Kita pikir, oh ini karena saya Tuhan, ini karena saya. Artinya saya bisa diterima sama Tuhan, saya bisa dikasihi sama Tuhan karena kekuatan saya sebagai manusia, performance saya. Nah ini yang mesti kita mengerti. Jangan bangun hidupmu di atas dasar seperti itu saudara. Engkau akan gampang terombang-ambing. Engkau tidak bisa steady. Engkau tidak bisa kuat ketika engkau berjalan dalam hidup ini. Karena apa? Yang dibangun di atas hidupmu adalah berdasarkan apa yang bisa kau buat. Amin saudara. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Wow, supaya aku diam di mana? Supaya aku diam di mana? Bukan di pinggir, saudara. Di tengah-tengah mereka. Itu di tengah itu kemah suci. Ya, ada asapnya itu. Itu dari ruang Maha Kudus. Nah, itu bentuk salib itu adalah perkemahan orang Israel. Dibentuk seperti salib. Saudara tahu kenapa? Ya, ini gambar perkemahan orang Israel. Kemah suci itu ada di tengah-tengah saudara. Supaya apa? Supaya setiap orang, suku apapun, mereka bisa lihat Tuhan ada di situ. Mereka bisa lihat kehadiran Tuhan di situ. Ya, coba bayangkan kalau dia ada di ujung sebelah barat sana saudara. Waduh, yang di ujung sebelah timur, mana Tuhan, mana Tuhan? Tidak saudara, Tuhan itu ada di tengah-tengah. Saya suka kata di tengah-tengah. Kata di tengah-tengah itu adalah menarik perhatian. Ya, firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di mana? Di tengah-tengah mereka. Waktu murid-murid ketakutan pada waktu malam Yesus bangkit, mereka berkumpul di ruang roteng Yerusalem. Dan Yesus masuk hadir di mana? Di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Yesus suka hadir di tengah-tengah situasi saudara. Yesus suka hadir di tengah-tengah apa yang sedang kau alami. Yesus suka hadir di tengah-tengah situasi yang sedang saudara alami. Saudara tahu, waktu saya baca ayat ini, aku harus diam di tengah-tengah mereka. Aku mau diam di tengah-tengah mereka.
Ini menggambarkan suatu inisiatif dari Tuhan. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu cuma Tuhan itu ada di awan. Mereka lihat yang awan, mereka lihat Tuhan itu, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Mereka ada di Gunung Sinai, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, saya renungkan ayat ini, saudara. Saudara, kita punya Tuhan itu yang punya inisiatif untuk ada dalam hidup saudara. Kita punya Tuhan yang rindu sama hidup saudara. Lebih daripada saudara rindu sama Dia. Kerinduan kita sama Tuhan tidak pernah bisa mengalahkan kerinduannya sama hidup kita. Manusia itu saudara, saya pernah bilang gini, dosa sebenarnya tidak memisahkan Tuhan dari manusia. Tapi dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih cari manusia. Tuhan selalu ada buat manusia. Sekalipun mereka tidak menyadarinya, Tuhan hadir dalam situasi. Tuhan seperti bilang ini, aku mau dekat-dekat kalian. Kalian sadar atau tidak? Aku mau dekat-dekat kalian. Tapi kita yang jatuh dalam dosa, kita tidak pengen datang sama Tuhan. Kita maunya menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah menjauh dari hidup kita. Amin saudara. Dan ini juga buat kita hari ini. Ada satu prinsip yang mesti kita pegang dalam hidup ini. Siapapun saudara, apapun keadaan, Tuhan ingin diam di tengah-tengah hidup saudara. Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah hidup saudara. Dan Dia sudah buktikan itu buat kita hari ini. Dia adalah Allah Immanuel. Amin saudara. Allah yang beserta hidup kita. Dia menyertai hidup saudara. Yohanes 1 ayat 14 bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, terus kembali. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam, kata diam itu saudara, saya klik bahasa aslinya, ya kata diam itu, coba tampilkan. Kata diam itu adalah, kalau saudara punya bahasa Alkitab yang bisa klik bahasa aslinya, itu akan keluar skino, kata diam itu. Skino itu artinya apa? To tend or encamp, to occupy, ya, to reside as God did in the tabernacle of old. Jadi seperti yang Tuhan lakukan di kemah yang perjanjian lama, Tuhan itu mau berkemah. To tent itu buat kemah. Simbol dari apa? Untuk buat kemah itu simbol dari apa? Symbol of protection and communion. Jadi Tuhan itu mau tinggal di antara saudara untuk apa? Yang pertama simbol dari apa? Proteksi, perlindungan. Yang kedua, communion, hubungan.